Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Nur Irwansyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah membaca, serta kepada teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Abu dari kelas R3C Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah membaca, yakni materinya penerapan model membaca total. Dalam materi yang akan saya presentasikan kali ini ada 6 subbab, yang mana yang pertama kemampuan memahami informasi fokus terhadap teks bacaan melalui model membaca total. Yang kedua, kemampuan membuat rangkuman isi bacaan melalui model membaca total. Yang ketiga, kelebihan dan kelemahan model membaca total. Yang keempat, solusi terhadap kelemahan atau kendala dalam penggunaan model membaca total. Yang kelima, implikasi model membaca total. Yang keenam atau yang terakhir, prosedur pembelajaran membaca pemahaman untuk memahami informasi fokus terhadap teks bacaan melalui model membaca total. Oke, langsung saja kita masuk kepada subbab yang pertama, yakni kemampuan memahami informasi fokus terhadap teks bacaan melalui model membaca total. Nah, di dalam subbab yang pertama ini kita akan mengenal apa itu informasi fokus. Yang dimaksud dengan informasi fokus sederhananya itu inti dari sesuatu yang ingin kita tahu atau yang ingin kita cari dalam teks bacaan tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Tampu Bolon, hal yang terpenting dalam membaca adalah mendapatkan informasi. Berbagai informasi penting yang diinginkan dapat diperoleh melalui informasi fokus atau hal-hal terpenting yang tersebar dalam teks bacaan. Oleh sebab itu, jika informasi fokus yang tersebar dalam teks bacaan tersebut dapat diketahui atau ditentukan, efisiensi membaca akan lebih baik karena konsentrasi perhatian dan pikiran dapat diarahkan pada informasi itu. Uraian tentang informasi fokus di atas sejalan dengan pendapat Tijamara yang mengatakan bahwa informasi fokus merupakan hal yang tidak lepas dari pembicaraan masalah membaca. Bahkan informasi fokus inilah yang menjadi persoalan mendasar dari kegiatan membaca seseorang. Hasil membaca yang optimal akan banyak dibantu dengan mempergunakan informasi fokus. Dengan demikian, dasar utama untuk memahami isi bacaan adalah memahami informasi fokus. Dan informasi fokus sebagaimana yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa yang dimaksud dengan informasi fokus adalah sesuatu yang hendak kita ketahui atau sesuatu yang ingin kita cari atau kita ketahui dalam teks bacaan tersebut. Nah, poin kedua dari subbab yang pertama, yakni model membaca total atau yang kita kenal dengan MMT. Apa sih itu model membaca total? Model membaca total adalah sebuah bentuk atau pola pembelajaran membaca pemahaman yang dalamnya berisi tujuan, sumber belajar, kegiatan, dan evaluasi yang dapat dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan siswa memahami informasi fokus terhadap teks secara total. Nah, membaca teks melalui model membaca total ini bisa dilaksanakan dengan dua teknik, di mana yang pertama teknik baca layap, yang kedua teknik baca tatap. Apa sih teknik baca layap? Teknik baca layap yaitu membaca dengan cepat untuk mengetahui isi umum suatu bacaan atau bagiannya. Isi umum di sini yang dimaksud adalah informasi fokus. Nah, sedangkan baca tatap yaitu membaca dengan cepat dengan memusatkan perhatian untuk menemukan bagian bacaan yang berisi informasi fokus yang telah ditentukan, dan seterusnya membaca bagian itu dengan teliti sehingga informasi fokus yang ditemukan dengan tepat dan dipahami dengan benar. Yang poin ketiga dari subbab yang pertama ini yaitu pelibatan gaya somatis, auditoris, visual, dan intelektual dalam model membaca total. Kita mungkin pernah mendengar istilah SAFI, gaya belajar SAFI. Apa sih gaya belajar SAFI itu? Nah, yang dimaksud dengan
gaya belajar Safi itu unsur-unsurnya yang pertama somatis, yakni belajar dengan bergerak dan berbuat. Yang kedua auditoris, yaitu belajar dengan berbicara dan mendengar. Yang ketiga visual, yaitu belajar dengan mengamati dan menggambar. Yang ketiga intelektual, belajar dengan memecahkan masalah dan merenung. Oke, yang pertama gaya somatis. Menurut keyakinan budaya barat yang keliru, belajar hanya melibatkan otak dan tidak ada hubungannya dengan apa yang ada di bawahnya. Akibatnya, pendekatan duduk manis, jangan bergerak dan tutup mulut dalam belajar dijadikan pendekatan baku di banyak sekolah. Alhasil, murid-murid merasa tertekan dan karena tidak memiliki kebebasan dalam berekspresi. Yang kedua gaya auditoris. Gaya belajar auditoris juga dapat mempercepat proses pembelajaran, khususnya pada pembelajaran membaca. Yang ketiga gaya visual. Gaya visual yakni belajar dengan menggunakan ilustrasi gambar gitu. Selain gaya belajar di atas yang digunakan dalam membaca pemahaman melalui model membaca total, gaya belajar visual juga dilibatkan. Yang keempat, gaya intelektual. Penulis sangat sependapat dengan Hernowo yang mengatakan bahwa setiap kita mengakhiri kegiatan membaca dengan gaya intelektual, kita telah mendapati ada satu proses yang perlu kita lakukan. Proses yang kita lakukan dalam membaca dengan gaya intelektual ini adalah proses mengikat makna. Maksudnya proses mengikat makna itu maksudnya kita menggabungkan antara membaca dan memahami. Membaca, memahami, dan menulis. Jadi gak hanya membaca tapi memahami dan memaknai dari isi bacaan tersebut. Selanjutnya pada subbab yang kedua dari materi penerapan model membaca total, yaitu kemampuan membuat rangkuman isi bacaan melalui model membaca total. Nah, untuk membuat sebuah rangkuman isi bacaan melalui model membaca total, kita dapat menggunakan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, membaca naskah asli seluruhnya melalui model membaca total untuk mendapatkan informasi fokus atau hal-hal terpenting yang terdapat dalam teks bacaan. Yang kedua, mencatat hal-hal penting atau gagasan utama. Semua gagasan utama atau gagasan penting dicatat atau digarisbawahi. Inilah yang nanti menjadi sumber rangkuman atau ikhtisar. Rangkuman itu nama lain dari ikhtisar. Yang ketiga, membuat peta pikiran berdasarkan kata-kata kunci yang terdapat dalam bacaan untuk mempermudah membuat rangkuman isi bacaan. Yang terakhir, menyusun catatan-catatan penting atau gagasan penting yang sudah digarisbawahi dan juga hasil pemetaan pikiran tersebut menjadi sebuah rangkuman isi bacaan dan mengubahnya dengan kalimat sendiri sehingga menarik untuk dibaca. Oke, jadi yang terakhir ini menggabungkannya. Yang pertama kita membaca naskah asli secara seluruhnya. Yang kedua kita mencatat hal-hal penting, menggarisbawahi gagasan-gagasan utama. Yang ketiga kita membuat peta pikiran dari hal-hal penting yang telah kita garisbawahi itu. Nah, gitu. Pada subbab yang ketiga dari penerapan model membaca ini, dari materi penerapan model membaca total, yaitu kelebihan dan kelemahan model membaca total. Model membaca total ini memiliki kelebihan atau keunggulan. Di antara keunggulannya, siswa dapat meningkatkan kemampuannya untuk memahami informasi fokus dalam teks bacaan. Yang kedua, siswa dapat membaca dengan cepat dan dapat memahami secara total isi bacaan atau memahami secara total makna-makna yang tersebar dalam teks bacaan, khususnya memahami informasi fokus terhadap teks bacaan. Yang ketiga, siswa dapat menentukan dan memahami ide pokok setiap paragraf dalam teks bacaan dengan cepat dan tepat. Yang keempat, siswa dapat berpikir secara kritis dan dapat pula mengembangkan ide pokok setiap paragraf dan ide pokok dari isi bacaan secara keseluruhan dengan cara menghubungkannya dengan skemata. Skemata itu pengalamannya, skemata yang dimiliki dan dengan menggunakan bahasanya sendiri yang dituangkannya ke dalam sebuah bentuk rangkuman isi bacaan yang baik. Yang kelima, siswa dapat mengingat kembali bacaan dalam waktu yang lebih lama. Karena melalui model ini siswa dituntut untuk dapat memahami isi bacaan secara total dan bukan hanya sekedar menghafalnya. Yang keenam, selain siswa dapat memahami isi bacaan dengan baik, penggunaan model ini akan berdampak pada kompetensi berbahasa lainnya, yaitu siswa pun dapat menulis dengan baik dan menyimak atau mendengarkan dengan baik.
Yang ketujuh atau yang terakhir, proses pembelajaran membaca pemahaman dapat lebih menyenangkan dan terhindar dari kejenuhan, sebagaimana yang dikatakan oleh Dahlman. Nah, yang tadi adalah keunggulan dari model membaca total. Nah, selain memiliki keunggulan, model membaca total juga memiliki kelemahan atau kendala yang sangat berkaitan dengan guru dan siswa. Di antaranya, yang pertama, pelaksanaan pembelajaran membaca pemahaman melalui model membaca total tidak dapat berjalan dengan baik jika guru dan siswa tidak maksimal memahami penggunaan model tersebut. Jadi kalau guru nggak paham tentang penggunaan model tersebut, maka pembelajarannya akan kurang maksimal gitu. Yang kedua, guru akan tampak kaku dalam menjelaskan dan menerapkan konsep model membaca total kepada siswa dalam pembelajaran membaca pemahaman karena masih baru. Namun lama-kelamaan guru akan terbiasa. Dan hal ini terjadi pada semua keadaan. Makanya kita menemukan istilah bahwa bisa karena terbiasa gitu kan. Yang ketiga, pembelajaran membaca pemahaman melalui model membaca total tidak akan berhasil jika siswa dan guru sendiri belum dapat memahami pengertian informasi fokus, kalimat topik, kalimat jabaran, ide pokok, dan ide jabaran. Jadi hal-hal itu harus dipahami apalagi oleh seorang guru, karena yang memahamkan siswa adalah guru. Kalau guru gak paham, bagaimana siswanya paham gitu kan. Yang kelima, pembelajaran membaca pemahaman melalui model membaca total tidak akan berhasil jika siswa tidak mampu dan ragu-ragu menggunakan gaya somatis, auditoris, visual, dan intelektual untuk mendalami pemahaman terhadap isi bacaan. Nah, beberapa gaya yang tadi, gaya somatis, auditoris, visual, dan intelektual sudah kita jelaskan yang berlalu di atas tadi. Yang keenam atau yang terakhir, pembelajaran membaca pemahaman tidak akan berhasil jika siswa masih sering melakukan kesalahan membuat rangkuman isi bacaan. Nah, itu. Terus apa solusinya gitu? Nah, solusinya mari kita bahas dalam subbab yang keempat, solusi dalam kelemahan atau kendala tersebut. Yang pertama, guru dan siswa harus dapat memahami penggunaan model membaca secara total dan maksimal. Kalau nggak paham kan nggak bisa gitu kan. Yang kedua, siswa harus berlatih untuk menentukan dan memahami informasi fokus terhadap teks bacaan melalui model membaca total secara kontinu, sehingga siswa benar-benar mampu. Yang ketiga, siswa harus berlatih secara sungguh-sungguh untuk membuat simpulan akhir isi bacaan dengan baik. Yang keempat, siswa harus dapat membedakan antara kalimat topik dan kalimat jabaran, serta pikiran pokok dan pikiran jabaran. Hal itu paling penting untuk diketahui oleh seorang siswa, apalagi seorang guru. Siswa harus dapat membedakan antara membuat rangkuman dan ringkasan, agar siswa dapat membuat rangkuman dari isi bacaan tersebut. Jadi untuk kita ketahui bahwa rangkuman dan ringkasan itu dua hal yang berbeda ya. Ringkasan itu kita meringkas sesuatu dari isi teks bacaan tersebut, sedangkan rangkuman kita merangkum, membuat peta pikiran, menggambarkan teks itu dengan bahasa kita sendiri gitu. Oke, kita masuk kepada subbab yang kelima, yakni implikasi model membaca total. Pada dasarnya, model membaca total ini hanya dapat digunakan di sekolah-sekolah yang memiliki permasalahan dan karakteristik dalam pembelajaran membaca pemahaman. Seperti antara lain, yang pertama, siswa kurang biasa menentukan ide pokok sebuah paragraf dalam teks bacaan. Yang kedua, siswa kurang bisa menentukan ide pendukung sebuah paragraf dalam teks bacaan. Yang ketiga, siswa kurang bisa menentukan hal-hal terpenting yang terdapat dalam teks bacaan. Yang keempat, siswa kurang bisa menentukan ide pokok secara keseluruhan dari isi bacaan. Yang kelima, siswa kurang bisa membedakan antara kalimat topik dan kalimat pendukung. Yang keenam, siswa kurang bisa membuat simpulan akhir isi bacaan. Yang ketujuh, siswa kurang bisa membuat rangkuman isi bacaan dengan baik. Yang kedelapan, siswa kurang kreatif menjawab pertanyaan guru dan penyelesaian masalah. Yang kesembilan, siswa merasa sulit menentukan dan mengembangkan gagasan-gagasan yang bersifat kreatif yang dimilikinya. 10. Siswa kurang bisa menghubungkan isi bacaan dengan skemata atau pengalaman pribadi yang dimilikinya. Yang ke-11, siswa kurang menyenangi pembelajaran membaca. Jadi kalau orang udah nggak senang tuh udah nggak bisa masuk tuh. Yang terakhir atau yang ke-12, proses pembelajaran membaca pemahaman masih bersifat konvensional, sebagaimana dikatakan oleh Dahlman. Oke, kita masuk kepada subbab yang terakhir, yakni subbab ke-6, prosedur pembelajaran membaca pemahaman untuk memahami informasi fokus terhadap teks bacaan melalui model membaca total.
Nah, langkah-langkah yang ditempuh dalam pembelajaran membaca pemahaman untuk memahami informasi fokus dalam teks bacaan melalui model membaca total dijelaskan oleh Dalman sebagai berikut. Yang pertama, guru membuka pelajaran melakukan apresepsi melakukan apresepsi itu menjelaskan konsep membaca total secara singkat berupa tujuan membaca, pemahaman, pengertian informasi fokus, perbedaan antara kalimat topik dan kalimat pendukung, cara menentukan informasi fokus berupa ide pokok isi bacaan, ide pokok paragraf, ide pendukung paragraf, ide pokok kalimat, kata-kata kunci, atau hal-hal penting yang terdapat dalam teks bacaan melalui baca layap dan baca tatap. Sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi, baca layap gimana, baca tatapnya gimana. Cara membaca teks dengan melibatkan gaya somatis, auditoris, visual, dan intelektual. Cara menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan informasi fokus melalui baca pilih dan baca lompat. Baca pilih itu kita membaca, memilih-milih informasi fokus yang ingin kita cari. Sedangkan baca lompat itu kita membacanya secara cepat. Yang kedua, siswa diminta untuk membaca teks selama 2-3 menit dengan menggunakan teks baca layap, dan baca tatap. Membaca teks dengan teknik baca layap yaitu membaca dengan cepat untuk mengetahui isi umum suatu bacaan atau bagiannya. Isi umum yang dimaksud adalah informasi fokus. Yang ketiga, siswa diharapkan untuk mendalami pemahaman terhadap isi bacaan, maksudnya informasi fokusnya, dengan menggunakan gaya SAFI tadi, somatis, auditoris, visual, dan intelektual. Nah, yang keempat, siswa ditanyakan langsung tentang informasi fokus yang terdapat dalam teks bacaan setelah siswa selesai membaca bacaan. Jadi langsung dipraktekkan ya. Ketika dikasih tugas dalam sebuah kalimat gitu, langsung ditanyakan oleh guru, apa informasi fokus yang terdapat dalam bacaan itu. Yang kelima, siswa diminta mencatat hal-hal penting dalam bacaan. Yang keenam, siswa diminta untuk membuat simpulan akhir bacaan. Yang ketujuh, siswa diminta untuk membuat peta pikiran sesuai dengan ide pokok bacaan sebagai kerangka yang akan dikembangkan menjadi sebuah rangkuman. Yang kedelapan, siswa diberikan motivasi di akhir pembelajaran supaya berlatih menentukan dan memahami informasi fokus yang terdapat dalam teks bacaan di rumah dengan menggunakan MMT, model membaca yang baru atau model membaca total. Yang terakhir atau yang ke-10, guru mengevaluasikan kemampuan siswa memahami informasi fokus terhadap teks bacaan melalui model membaca total. Jadi setelah diberikan motivasi, karena seseorang itu kadang dia merasa tidak termotivasi, sehingga seorang guru harus pandai-pandai memberikan motivasi kepada siswanya agar dia mampu memacu adrenalinnya untuk bagaimana bisa lebih semangat dalam belajar. Terus yang terakhir tentunya tak lupa seorang guru harus melakukan evaluasi terhadap kemampuan siswa terhadap proses pembelajaran. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.